Kita langsung masuk ke soal 3 aja ya, yaitu kita membahas corporation. Berikut ini adalah sebagian dari laporan posisi keuangan Mirrorco, di mana di sini ada data equity Mirrorco-nya dari share capital preference, share capital ordinary, share premium preference dan ordinary, return earnings, treasury share, dan total equity, di mana terdapat transaksi yang berkaitan selama tahun 2017 dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Kita diminta yang pertama untuk membuat jurnal transaksi yang diperlukan oleh Mirrorco selama tahun 2017. Dan kita juga disuruh untuk menyusun equity section pada laporan posisi keuangan per 31 Desember 2017. Nah, di sini aku pengen bikin list nih, lembar dan parnya. Supaya apa? Supaya kita nanti pada saat membuat equity section-nya, kita nggak ngitung lagi lembarnya berapa, parnya berapa. Jadi, setiap ada transaksi, kita langsung adjust lembarnya. Setiap ada transaksi, kita langsung adjust, kayak gitu. Nah, awal mula, share capital preference, lembarnya adalah 2000. Jadi yang kita akui ini di nilai-nilai yang ini nih, yang 200.000, 400.000 itu merupakan share issued. Ingat ya, jadi share yang diterbitkan. Dikalikan dengan parnya. Jadi share 200.000 ini didapat dari 2.000 share dikali dengan 100, dan 400.000 ini didapat dari 400.000 share dikali dengan parnya 1. Maka share capital preference lembarnya 2000 dengan par 100 dan share capital ordinary adalah 400.000 dengan par 1. Nah, yang kita belum ketahui apa? Treasury nih. Treasury cuma dikasih tahu nilainya aja, 65.000. Nah, kalian ingat kan kalau misalkan kita mau mencari treasury, rumusnya adalah issued dikurangi dengan outstanding. Jadi saham yang diterbitkan dikurangi dengan saham yang beredar. Maka nanti kita bisa dapetin nih lembar treasury kita tuh berapa. Caranya issued-nya adalah issued dan outstanding-nya dari share capital ordinary ya teman-teman. Jadi issued-nya sebesar 400.000 dikurangi dengan share outstanding-nya sebesar 390.000, dapatlah treasury-nya sebesar 10.000. Jadi lembar treasury share kita awal mulanya sebesar 10.000. Untuk parnya sebesar 6,5 ini dari mana? Dari nilai di statement of financial position ini 65.000. Dibagi dengan lembarnya treasury 10.000. Maka setiap satu lembar treasury bernilai $6,5. Nah, karena kita udah tahu nih berapa lembar per masing-masing share dan berapa par per masing-masing share, kita masuk ke transaksi tanggal 1 Januari, di mana kita menerbitkan saham biasa sebanyak 10.000 lembar dengan harga $5 per lembar. Maka, jurnalnya adalah cash pada share capital ordinary. Nah, cash-nya itu adalah sebanyak 10.000 dikalikan dengan nilai pasarnya. Nilai pasarnya adalah $5, sedangkan par share capital ordinary kita awal mula adalah $1 nih. Maka dari itu, kalau kita menerbitkan saham sebesar 5, padahal par kita cuma 1, otomatis kita memperoleh keuntungan dong. Nah, keuntungan itu diakui sebagai share premium ordinary di bagian kredit, yaitu sebesar 40.000. Karena kita menerbitkan share ordinary sebanyak 10.000 lembar, maka langsung kita adjust aja nih di list yang telah kita buat, ditambah dengan 10.000 lembar. Sekarang share capital ordinary kita sebanyak 410.000 lembar. Nah, untuk transaksi yang kedua, yaitu tanggal 30 Januari, pengacara perusahaan bersedia menerima 500 lembar saham biasa sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan seharga 1.500. Jadi, kita pengen memakai jasanya pengacara nih, tapi pengacara itu dibayar dengan saham.
share capital ordinary, bukan dengan uang kas, bukan dengan utang, tapi dibayar dengan saham. Nah, jurnalnya juga sama, kita mengakui dari pengacara tersebut, dan kita juga menerbitkan share ordinary ke pengacara tersebut. Jurnalnya adalah organization expense pada share capital ordinary. Nah, organization expense ini sebesar 1.500 karena jasa yang kita berikan kepada pengacara tersebut seharga 1.500. Sedangkan share capital kita parnya 1 dikalikan dengan 500 lembar. Dapatlah share capital ordinary yang kita terbitkan sebesar $500. Organization expense-nya 1.500 nih, tapi kita cuma bayar sebesar 500. Maka dari itu kita mendapatkan keuntungan yang diakui sebagai share premium ordinary sebesar 1.000, yaitu 1.500 dikurangi dengan 500. Karena kita menerbitkan share capital ordinary sebesar 500 lembar, kita adjust lagi nih di list kita. Ditambah 500. Maka share capital ordinary kita sekarang ada 410.500 lembar. Kita masuk ke transaksi tanggal 15 Maret. Di mana melakukan penjualan seluruh saham treasury dengan harga 7 per lembar. Nah, di sini kita melakukan penjualan saham nih, yaitu pertama-tama kita mendapatkan cash, selanjutnya itu treasury share-nya kita kreditkan, di mana harga pasar treasury tersebut sebesar $7. Nah, kita melakukan penjualannya seluruh saham treasury, di mana saham treasury yang kita miliki adalah sebanyak 10.000 lembar. Maka dari itu, untuk cash-nya, 10.000 dikalikan market price-nya adalah 7, dan treasury share-nya 10.000 dikalikan dengan par-nya 6,5. Nah, setelah itu kita mendapatkan keuntungan nih, sebesar 5.000. Karena kita menjual treasury kita seluruhnya, maka treasury kita yang tadinya 10.000 dijual 10.000, maka habis. Jadi kita sudah tidak punya saham treasury. Lanjut ke transaksi tanggal 25 Mei. Menerbitkan saham preference sebanyak 2.500 lembar dengan harga 120 per lembar. Nah, jadi kita menerbitkan saham preference, mendapatkan cash, yaitu market price-nya 120 dikalikan 2.500, dan par kita, share capital preference kita, sebesar 100, ya kan? Yang di statement of financial position di awal tahun, sebesar 100 par value. Maka dari itu, kita mendapatkan cash 300.000 dan kita mengeluarkan share capital preference 250.000, akan menghasilkan keuntungan. Jadi diakui sebagai share premium preference sebesar 50.000. Karena di sini kita menerbitkan share capital preference sebanyak 2.500 lembar, kita adjust lagi nih di list yang telah kita buat. 2.000 kita terbitkan 2.500, maka saham preference yang kita terbitkan sekarang adalah 4.500. Kita lanjut transaksi tanggal 2 Juli, di mana kita menerbitkan 100.000 lembar saham biasa untuk membeli tanah. Harga pasar saham biasa saat ini adalah 5 per lembar. Jadi, kita membeli tanah nih teman-teman, tapi kita bayarnya dengan saham. Kita bayar dengan menerbitkan saham biasa. Nah, jurnalnya adalah land, yaitu kita mendapatkan tanah, diakui di debit, share capital ordinary sebesar 100.000 lembar yang kita terbitkan, dikali dengan par-nya adalah 1, dapatlah 100.000. Sedangkan land-nya, harga pasarnya 5 lembar nih, 5 per lembar, makanya 5 dikalikan dengan 100.000 lembar saham biasa. Jadinya harga land-nya adalah 500.000. Karena kita menerbitkan capital ordinary 100.000, tapi harga land-nya sebenarnya 500.000, maka kita mendapatkan keuntungan, yaitu share premium ordinary sebesar 400.000.
Nah, saham ordinary yang kita terbitkan ini sebanyak 100 lembar kita adjust lagi nih di tabel. Yaitu ditambah 100.000 lembar. Sekarang lembar saham capital ordinary yang kita punya sebesar 510.500 lembar. Lanjut tanggal 5 September, di mana kita membeli 15.000 lembar saham treasury senilai 78.000. Jurnalnya gampang banget ya, treasury share di debit, kita membayarnya dengan cash sebesar 78.000. Nah, karena kita membelinya 15.000 lembar, maka bisa kita hitung nih parnya berapa. Yaitu nilainya 78.000, kita bagi dengan lembar yang kita beli 15.000, maka kita bisa mendapatkan parnya sebesar 5,2 dolar. Nah, par sama lembarnya ini kita masukkan ke list yang tadi telah kita buat. Jadi, treasury share yang telah kita punya sekarang sebanyak 15.000 lembar dengan nilai par 5,2. Transaksi tanggal 6 Desember. Menjual 10.000 saham treasury dengan harga 40.000. Nah, jadi treasury yang tadi kita beli, kita jual. Jurnalnya cash sebesar 40.000 karena kita menjual saham treasury dengan harga 40.000 dan treasury di kredit ini sebesar 552.000. Dari mana? Karena kita kan menjualnya 10.000 lembar dikalikan dengan parnya nih 5,2. Ingat ya, treasury yang kita treasury di awal tahun tadi yang di soal ini udah habis kita jual. Jadi kita tidak boleh mengakui harga treasury yang sekarang dengan harga yang kemarin karena treasury kemarin kita udah habis. Sekarang kita mengakui dengan harga yang baru yang telah kita beli di tanggal 5 September, yaitu sebesar 5,2 dolar. Maka dari itu dapatlah treasury share-nya sebesar 52.000. Cash-nya sebesar 40.000. Maka dari itu, treasury yang kita jual 52.000, tapi kita malah dapetin cash 40.000 nih. Berarti kita rugi dong. Nah, kalau kita rugi, langkah pertama kita untuk menutupi rugi kita adalah dengan mendebitkan share premium treasury. Share premium treasury yang telah kita terima di tanggal-tanggal sebelumnya nih, kita hapus untuk menutupi kerugian kita. Tapi kalau misalkan share premium treasury itu juga nggak cukup, kita bisa menutupi kerugian kita dengan return earnings. Nah, kita lihat nih di transaksi kemarin-kemarin, kita pernah mendapatkan share premium treasury atau enggak? Oh, pernah nih, tanggal 15 Maret, sebesar 5.000. Nah, karena rugi kita sebesar 12.000, yaitu 52.000 dikurang 40.000, sedangkan share premium treasury kita cuma ada 5.000, maka kurang 7.000 dong. 7.000 ini kita tutupi kerugiannya dengan return earnings. Jadi return earnings yang di soal nih guys, yang di statement of financial position ini kita kurangi dengan 7.000. Jadi nanti kita pas membuat equity section jangan lupa dikurangi dengan 7.000 dulu. Nah, kita adjust lagi nih. Treasury share yang kita punya kan 15.000. Sudah dijual 10.000-nya. Maka sekarang lembar treasury yang kita punya cuman 10.000. Cuman 5.000. Oke, kita masuk ke tanggal terakhir, yaitu 31 Desember, di mana laba yang berhasil diperoleh perusahaan untuk tahun 2017 berjumlah 122.500. Maka jurnalnya adalah income summary pada return earnings sebesar 122.500. Kita lanjut aja ya, yaitu menyusun equity section pada laporan posisi keuangan Mirorco pada per 31 Desember 2017. Di mana pertama-tama kita buat dulu kopnya. Jangan lupa ya guys. Mirorco, nama perusahaannya, statement of financial position parsial, dan Desember 31 2017.
Nah, statement of financial position-nya itu terdiri dari share capital preference, share capital ordinary, share premium preference, share premium ordinary, return earnings, dan treasury share. Nah, share capital preference. Ini 6% 100 par value dan share authorized-nya kita kopas aja nih dari statement of financial tahun 2016. Yaitu 6% 100 par value 10.000 share authorized. Tapi share issued-nya kan kita tadi melakukan transaksi, maka share issued-nya itu berubah menjadi 4.500. 4.500 ini yang tadi kita telah hitung, nih. Pertama-tama kita mempunyai share issued sebanyak 2.000. Kita melakukan penerbitan saham preference pada tanggal 25 Mei sebanyak 2.500 lembar, maka share issued kita berubah menjadi 4.500. Untuk nilainya, yaitu adalah 4.500 dikalikan dengan par value-nya 100, maka dapatlah 450.000. Yang kedua nih, share capital ordinary. Parnya adalah 1, 800.000 share authorized masih sama, dan outstanding sama share issued-nya yang mau kita cari. Nah, karena kita tadi setiap transaksi kita langsung adjust, maka kita langsung kopas aja nih dari listnya. Share capital ordinary sebesar 510.500. Dari mana? Pertama-tama kita mempunyai share issued sebanyak 400.000 lembar di tahun 2016. Nah, kita tambahkan dengan share yang kita terbitkan di tahun 2017, yaitu ada pada tanggal 1 Januari sebesar 10.000 lembar, terus juga tanggal 30 Januari sebesar 500 lembar, terus juga tanggal 2 Juli sebesar 100.000 lembar, maka share capital ordinary kita sekarang sebesar 510.500 lembar. Nah, untuk outstanding, cara carinya adalah, ya, treasury sama dengan issued dikurangi, karena treasury-nya, lembar treasury yang kita punya sisa 5.000, karena kan di treasury yang dari 2016 ini udah habis nih, kejual. Tapi kita beli lagi nih treasury di tanggal 5 September sebanyak 15.000 lembar, dan kita jual lagi tanggal 6 Desember sebanyak 10.000 lembar. Maka saham treasury yang kita miliki sekarang sisa 5.000 lembar. Nah, treasury-nya sudah diketahui 5.000 lembar, dan issued-nya juga sudah diketahui, issued ordinary-nya sebesar 510.500 lembar, maka kita bisa mendapatkan share outstanding-nya sebesar 505.500 dari 510.500 dikurangi dengan 5.000. Maka ini bisa kita tulis ya di sini. Outstanding-nya sebesar 505.500. Nah, untuk mencari nilainya, nilai dari share capital ordinary-nya, cara carinya adalah par value, yaitu 1 dikalikan dengan share issued. Jadi kita selalu mengkalikan dengan share issued-nya atau share yang kita terbitkan, yaitu sebesar 510.500. Untuk share premium preference dan ordinary, kita menjumlahkan dari statement of financial 2016 yang kita punya sebelumnya. Nih, untuk share premium preference kan pertama-tama 310.000. 310.000 ini kita tambahkan dengan transaksi yang telah terjadi, yaitu share pada tanggal 25 Mei, kita tambahkan dengan 50.000. Selanjutnya kita tambahkan lagi dengan nggak ada ya. Jadi kita cuma tambahkan dengan 50.000 aja. Nah, 310.000 ditambahkan dengan 50.000, dapatlah 360.000 share premium preference. Untuk share premium ordinary juga sama caranya, yaitu pertama-tama kita punya 650.000 nih guys. Nah, di transaksinya ada di tanggal 1 Januari yaitu 40.000, ditambahkan 40.000, yaitu tanggal 30 Januari sebesar 1.000, tanggal 2 Juli sebesar 400.000.
Nah, udah. Jadi kita bisa mendapatkan share premium ordinary-nya sebesar 1.091.000. Nah, sekarang untuk return earnings. Return earnings pertama-tama kita punya sebesar 950.000, ya kan? Tadi kita memakai return earnings di transaksi tanggal 6 Desember, yaitu untuk menutupi kerugian treasury share kita sebesar 7.000. Maka dari itu, return earnings 950.000 ini dikurangi dengan 7.000 dan ditambahkan dengan laba bersih yang kita miliki di tahun 2017 yang di tanggal 31 Desember yaitu sebesar 122.500. Makanya 950.000 dikurangi 7.000 ditambah 122.500 dapatlah 1.065.500. Yang terakhir untuk treasury shares, kita tadi sisa treasury-nya 5.000 lembar ya guys, dengan par value 5,2, itu ada di transaksi tanggal 5 September, maka bisa kita dapatkan treasury share-nya 5.000 dikali 5,2 sama dengan 26.000. Nah, untuk equity section ini, treasury share selalu dikurangi. Maka dari itu, total equity bisa kita hitung sebesar 450.000 ditambah dengan 360.000 ditambah 1.091.000 ditambah 1.065.500 dikurangi dengan 26.000, maka total equity yang kita dapatkan pada perusahaan Mirrorco ini sebesar 3.451.000. Kalau misalkan tidak ada lagi yang ingin ditanya, kita tutup ya mentoring akuntansi dasar 2 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada semua yang sudah join di mentoring kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck UTS-nya guys.